beliau yang bernama Abdurrahman. Beliau nanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Di sebagian di antara riwayat hadisnya juga hadis yang sahih, yaitu as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Wa qala qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian dijawab, qala birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya adalah hadis muttafaqun alaih. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita perhatikan di sini, tadi ini sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini juga menjadi kebiasaan para sahabat yang lainnya, yaitu apa? Mereka itu berusaha untuk menggali sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, termasuk nanya tentang masalah hal-hal ataupun amalan-amalan yang menjadikan umat manusia mendapatkan suatu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ditanyakan di sini ini adalah ayyul amali afdalu indallah, habbu ilallah. Amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian di antara amal baik memang, cuman kadang-kadang ada yang terbaik. Kalau misalnya amal yang biasa-biasa saja ataupun sifatnya hanya sekedar mubah, kemudian bertabrakan ataupun tidak, ataupun bertabrakan berlawanan dengan amal yang bersifat wajib, maka untuk hal yang semacam ini tentunya kita dahulukan yang wajib. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu amal yang mana amal perbuatan tersebut sama-sama baiknya, maka tentunya nanti yang kita dahulukan adalah yang terbaik. Kalau memang kita dihadapkan pada suatu kondisi kita tidak bisa melaksanakan dua-duanya. Artinya bahwa amal perbuatan umat manusia itu berlevel, sehingga di sini ditanyakan oleh beliau, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh beliau bahwa as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Berarti kalau pada waktunya jangan sampai melaksanakan salat di luar waktunya. Salat zuhur dilaksanakan di saat sholat asar ataupun di awal sholat asar. Kalau ini dilaksanakan karena faktor uzur, maka masih tidak jadi masalah. Karena kenapa? Misalnya ada sebagian di antara umat manusia mungkin dia lupa, mungkin dia tertidur tanpa sengaja, dan tidak ada unsur gegabah ataupun sembrono. Jelas-jelas sudah mau azan sholat asar malah dia tidur, padahal dia belum melaksanakan sholat zuhur. Ini yang sangat berbahaya. Kalau misalnya dia itu mungkin karena terlupa ataupun tertidur dari sebelum zuhur, setengah 12 dia tidur, biasanya dia bangun di saat adzan sholat zuhur, tapi kemudian kebablasan adzan sholat asar baru kemudian dia bangun, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena memang tertidur tanpa ada suatu unsur kesengajaan. Kalau sengaja maka tidak diperbolehkan. Kita kembali pembahasan di sini ini bahwa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat pada waktunya. Di sebagian riwayat fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Tentunya untuk orang-orang yang dia itu salat di awal waktunya,
Dan ini menjadi suatu kebiasaan sebagian di antara umat manusia. Maka di antara fadilahnya sebagian difirmankan Allah SWT, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di sini ini bahwa walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang melihara salatnya, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi siapa? Alladzina yarithul firdaus. Mereka itu mewarisi surga Firdaus. Berarti orang-orang yang menjaga salatnya, ini di antara ulama yang menafsiri tentang alladzina hum ala salawatin muhafizun, termasuk di antaranya adalah Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa al-muhafadzah di sini ini, memelihara salat di sini maksudnya adalah melaksanakan salat fi awali waktiha, salat di awal waktu-waktunya. Berarti untuk orang-orang yang dia itu salat di awal waktu, maka dia mendapatkan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian suatu hadis yang Muhammad SAW beliau mengatakan, ini faradtu, dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, inni faradtu ala ummatika khamsa salawat. Aku mewajibkan kepada umatmu wahai Muhammad salat 5 waktu. Wahidtu indi ahdan, dan juga aku mengikat suatu perjanjian dengan hamba tersebut tentang masalah apa? Annau man yuhafid alaihinna liwaqtihinna. Orang yang menjaga salatnya, menjaga waktu salatnya, adkhaltuhul jannah, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Ini yang berjanji ini, saya membuat suatu perjanjian, ini siapa? Membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang buat suatu perjanjian dengan hamba-hambanya, maka Allah itu mustahil dia itu nge-PHP hamba-hambanya. Suatu yang mustahil. Innallaha yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji-janjinya. Janji yang telah dikeluarkan, janji yang telah dia sampaikan dalam firman-Nya, ataupun yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka nanti janji tersebut tetap akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang hamba dia itu menjaga waktu salatnya, melaksanakan salat di awal waktunya, adkhaltuhul jannah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis qudsi. Niscaya aku masukkan dia ke dalam surga. Kalau misalnya kita melaksanakan suatu sholat di pertengahan waktu, ini bagaimana? Tentunya saat misalnya ditanya ini hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak jadi masalah, dia nggak berdosa asalkan dia ini melaksanakan sholat masih berada di ruang lingkup waktunya. Misalnya untuk sholat zuhur dari jam 12 dengan menggunakan gerakan matahari. Kalau misalnya kita tidak melihat timer. Di saat matahari bergeser ke arah barat, kemudian nanti durasi waktunya sampai bayangan suatu benda itu setinggi ataupun sepanjang benda itu sendiri, itu sudah nanti sampai waktu sholat asar. Kalau bayangan suatu benda kok masih lebih pendek daripada bendanya, maka ini masih dalam ruang lingkup pelaksanaan waktu sholat zuhur. Apakah dia berdosa? Dia nggak berdosa. Karena kenapa? Karena masih dalam ruang lingkup waktu-waktunya, belum dikeluarkan di luar waktu-waktunya. Cuman nanti walaupun toh di sini dia nggak berdosa, cuman dia ini kehilangan suatu fadilah melaksanakan sholat fi awali waktiha. Kecuali ada pengecualian ya ikhwah sekalian yang kemarin kita sampaikan di sebagian muqaddimah dalam pembahasan ini adalah di saat sholat zuhur kebetulan cuaca sangat panas, maka disunahkan untuk mengakhirkannya. Artinya bagaimana mengakhirkannya di sini? Ditunggu sampai nanti cuaca sudah agak dingin sedikit. Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih beliau mengatakan, "Idzastaddal harru fabridu bisolati." Kalau cuaca menjadi sangat panas, fabridu bisolati, maka laksanakan sholat tunggu sampai waktu agak dingin. Ini terjemah secara bebasnya. Tunggu agak dingin sedikit.
Ini kata para ulama ya ikhwas sekalian, bahwa ini adalah dikhususkan untuk orang-orang yang sholatnya adalah sholat berjamaah di masjid, dan juga masjidnya lumayan jauh, dan juga berada di suatu daerah yang sangat panas. Mekah, Madinah, yang cuacanya mungkin sekitar 40, suhunya 40 sampai 45 atau bahkan mungkin lebih. Kita di Indonesia hari ini mungkin sekitar 29, sekitar 27, sekitar 20, sekitar 30. Ini tidak akan mencapai level-level yang 40. Memang ada sejarahnya, Anda sempat buka di berita di BMKG. Ini pernah terjadi di tahun 1997 di sebagian wilayah di Kalimantan Selatan. Itu sampai mencapai 40,06 derajat Celcius. Dan terakhir pernah terjadi di tahun 2012. Ini terjadi di Flores. Sampai 40 derajat Celcius. 2020 sampai tahun-tahun saat ini tidak ada yang mencapai 40 derajat Celcius. Artinya kalau misalnya kita mau menggunakan pengecualian mengakhirkan sholat zuhur karena mungkin faktor panas, maka kita cek terlebih dahulu ini apakah sampai mencapai level 40 derajat Celcius. Kalau enggak, maka enggak ada uzur kita untuk mengakhirkannya. Maka kita kembali ke pembahasan semula bahwa sholat fi awwali waktiha itu adalah termasuk amal perbuatan yang paling utama. Nabi Muhammad SAW, beliau kebiasaannya itu beliau selalu sholat di awal waktunya, termasuk sholat zuhur. Kecuali memang saat kondisi sangat panas baru kemudian beliau mengakhirkan. Kan nggak selalu beliau ataupun cuaca di zaman beliau selalu 40 derajat Celcius, nggak selalu. Sehingga oleh Aisyah radhiallahu anha, termasuk oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiallahu anha, beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW asyaddu ta'jilan lidzuhri minkum. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling menyegerakan sholat zuhur daripada kalian. Berarti dalam kondisi normal Nabi Muhammad itu beliau selalu melaksanakan sholat di awal waktunya, termasuk sholat zuhur. Kalau nanti sholat isya bagaimana ya Ustaz? Sholat isya ini termasuk di antara pengecualiannya. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih, beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khir isya ila thuluthil awal atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya di sepertiga malam yang pertama. Malam dibagi, misalkan malam diawali dengan terbenamnya matahari. Untuk hitungan mungkin untuk mudah, misalnya matahari terbenam jam 6, tinggal nanti dibagi menjadi tiga. Sepertiga malam yang terakhir itulah waktu pelaksanaan sholat. Sepertiga malam yang pertama itu adalah waktu yang afdal mengakhirkan sholat isya. Ini dengan catatan kita melihat hadis yang lainnya. Di sebagian hadis yang sahih dalam riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan sholat isya Nabi Muhammad SAW ahyan wa ahyanan. Kadang-kadang diakhirkan, kadang-kadang depankan. Melihat situasi dan kondisi. Idza istama'u, di saat para sahabat mereka telah berkumpul, ajjal. Nabi Muhammad beliau menyegerakan. Wa idza abta'u, di saat para sahabat mereka agak lambat datang ke masjid, Nabi Muhammad akhar. Nabi Muhammad beliau mengakhirkan sampai kapan? Sepertiga malam yang pertama. Berarti untuk sholat isya ini adalah kondisional. Kalau seandainya bisa dikondisikan dari antara para jamaah, mungkin kalau untuk mengakhirkan sholat isya, kalau situasinya atau masjidnya berada di lingkungan pesantren, ini bisa untuk dikondisikan. Tetapi untuk lingkungan komplek, lingkungan kampung, karena terbiasa mereka berkumpul di awal waktu habis sholat azan langsung berkumpul.
berwudu, kemudian kalau seandainya buang hajat, kemudian sholat qobliyah, kemudian langsung koma sekitar 1/4 jam 20 menit, langsung koma, maka nggak jadi masalah. Karena ini sifatnya adalah kondisional, sebagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak selalu mengakhirkan sholat isya beliau dan tidak selalu mengawalkan sholat isya beliau. Tadi ini berarti untuk sholat isya untuk secara umumnya as-salatu fi awwali waqtiha itu adalah termasuk di antara amal perbuatan yang paling utama. Sehingga perlu untuk kita tanamkan ke anak-anak kita di saat azan, maka sudah perlu untuk bersiap-siap. Syukur-syukur kalau memang bisa dikondisikan sebelum azan. Ayo kurang 5 menit lagi sudah mau azan, kita siap-siap. Yang mau ke kamar mandi silahkan, yang mau berwudu silahkan, yang mau mungkin mandi silahkan. Nanti bagaimana biar dalam tubuh ataupun dalam pikiran anak-anak kita, dalam hati mereka mengetahui bahwa orang tua mereka ini punya perhatian khusus tentang suatu ibadah yang namanya sholat. Sehingga sebelum azan sudah diingatkan, sehingga di saat azan sudah diingatkan. Tinggal mengingatkan segera untuk siap-siap. Termasuk di saat di perjalanan perlu untuk diingatkan biar mereka nanti tidak mengabaikan sholatnya. Kadang-kadang pengabaian sholat yang dilaksanakan oleh seorang anak ini adalah hasil didikan orang tua yang tidak pernah mengajak anaknya, mengingatkan anaknya untuk lebih perhatian terhadap waktu sholatnya, sehingga diikuti kebudayaan yang buruk dari satu generasi diikuti generasi yang lainnya. Maka nanti kalau seandainya ini si anak, dia tidak hanya sekedar lemah dari segi memperhatikan waktu sholat, tapi bahkan kadang-kadang meninggalkan sholatnya. Karena kenapa? Karena orang tua tidak menumbuhkan perhatian terhadap sholat berada pada diri anak-anaknya. Ini adalah merupakan PR untuk kita semuanya. Kita usahakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian tadi ini sahabat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini putus lagi, yang online ini putus lagi. Qadarullah masyafa'al. Masyaallah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau nanya lagi ini, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab birrul walidain. Inilah pokok pembahasan kita saat ini, berbakti kepada kedua orang tua. Rata-rata dari kita mungkin kita merasa bahwa kita termasuk di antara anak yang berbakti sama orang tua. Tetapi kadang-kadang adab tidak dijaga. Sebagian di antara ulama kontemporer memasukkan, misalnya kita nyetir, istri kita tempatkan di posisi di samping kita, sedangkan orang tua kita tempatkan di bagian belakang. Sebagian ulama memasukkan ini dalam kategori uquq, dalam kategori durhaka terhadap kedua orang tuanya. Termasuk diantaranya adalah di saat orang tua berjalan, dia berada di belakang kita. Mestinya orang tua kita ini dalam keadaan biasa, nggak ada suatu hal yang melarang, nggak ada suatu hal yang menghalangi, kita dahulukan dia berada depan kita. Termasuk di antara bentuk kedurhakaan adalah, ataupun ini kalau bisa dimasukkan dalam kedurhakaan atau minimal adalah ketidakadaban. Di saat ada orang tua dia bicara, kemudian anak masih fokus sama HP-nya.
tidak memperlihatkan bahwa si anak dia cukup perhatian terhadap omongan kedua orang tuanya. Senyuman juga enggak, antusias juga enggak, ketertarikan juga enggak. Untuk anak-anak yang modelnya model begitu, ini termasuk dikategorikan sebagai al-uquq, termasuk bentuk dari kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Termasuk diantaranya orang tua berada lagi duduk, kemudian dia selonjoran. Selonjoran. Sebagian ulama masukkan ini dalam kategori berani ataupun durhaka terhadap kedua orang tua, masuk dalam ranah ketidakadaban seorang anak terhadap orang tua, ataupun orang tua dia duduk di bawah sedang anaknya berada di atas kursi. Ini pun nanti sama. Sebagian di antara ulama masukkan ini dalam kategori durhaka terhadap kedua orang tua. Hal-hal yang bersifat norma dimasukkan dalam kategori durhaka kepada orang tua, apalagi nanti sampai menyakiti hati orang tua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang punya adab terhadap orang tuanya, anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, berusaha untuk membuat hati mereka bahagia, membuat mereka tersenyum, mengurangi penderitaan mereka ataupun mengurangi kesedihan mereka. Kalau seandainya selama ini orang tua ini ada sebagian di antara mereka yang mempunyai suatu masalah dalam keluarganya, ada gundah gulana, mungkin masalah tentang tetangga, mungkin masalah yang lainnya. Kalau masalah dengan tetangga membuat orang tua kemudian dia sangat bersedih, punya permasalahan atau masalah-masalah yang lainnya, jangan sampai mereka ini di saat berada di dalam rumah ditambah masalahnya lagi dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kita perlu untuk terus mengecek keadaan kita saat ini. Apakah sikap kita kepada orang tua ini termasuk albirru, termasuk berbakti, ataukah termasuk ketidakadaban ataupun ketidaksopanan terhadap kedua orang tua kita. Tentunya mereka sebagian disabdakan Nabi Muhammad SAW, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho kedua orang tua atau ridho Allah SWT adalah terletak pada keridhoan kedua orang tua. Kemurkaan Allah terletak juga pada kemurkaan kedua orang tua. Ini hadisnya, hadis yang sahih. Sampai di saat seorang laki-laki yang bernama Jahimah mendatangi Nabi Muhammad SAW, padahal sudah diumumkan bahwa ada kewajiban untuk berperang, berperang. Ada seorang laki-laki dia ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau bertanya, apakah ente punya ibu? Halaka min Kemudian dijawab, na'am. Falazamha atau falazimha. Ente tunggu saja ibu ente. Ente bakti saja kepada orang tua ente. Tentunya ini enggak diucapkan kepada seluruh para sahabat karena keadaan mereka berbeda-beda. Nabi Muhammad kadang-kadang itu mengarahkan suatu perkataan kepada salah seorang sahabat di saat mereka itu menghadapi suatu keadaan dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Oleh karena itu tidak semua sahabat di saat mereka masih punya ibu kemudian mereka ini tidak mau berangkat berjihad. Kejadiannya hanya satu ini saja. Cuma kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa untuk jihad saja yang levelnya sangat tinggi di sisi Allah SWT itu dikalahkan dengan bakti kepada orang tua. Termasuk diantaranya adalah ibunda kita. Ini berarti level ataupun kedudukan kedua orang tua di dalam agama Islam itu sangat agung. Oleh karena itu Muhammad beliau mengatakan raghima anfu. Sungguh sangat celaka ataupun sungguh sangat merugi.
Sungguh dia sangat merugi, sungguh dia sangat merugi. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Qila man ya Rasulullah?" Ini siapa ya Rasulullah? Kemudian Muhammad bin mengatakan, "Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yudkhilil jannah." Kalau ada orang masih mempunyai kedua orang tua yang dalam keadaan sepuh, kemudian kedua orang tua tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Karena si anak dia tidak memanfaatkan keberadaan kedua orang tuanya yang telah sepuh, memerlukan suatu bantuan, memerlukan suatu bakti seorang anak kepada orang tuanya, tidak dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Sehingga di saat ada kedua orang tua masih hidup dan kesempatan untuk berbakti kepada mereka tidak digunakan oleh si anak, sampai kemudian orang tua meninggal, ini si anak dia sangat merugi. Dia sangat merugi. Karena kenapa? Ada kesempatan dia mendapatkan suatu surga, tapi dia tidak mau untuk mengambilnya. Tidak mau untuk mengambilnya. Padahal duitnya banyak. Padahal kadang-kadang istrinya juga nggak jadi masalah. Kalaupun toh istrinya nggak setuju, kepala keluarga itu adalah suaminya. Kalau toh misalnya istri nggak setuju, padahal orang tua kita, ibu kita sendirian di kampung misalnya, sendirian di kampung, di saat mau diajak ke kota, istri nggak setuju misalnya, walaupun toh istri nggak setuju, maka perlu dimenangkan suami daripada istrinya. Karena seorang anak ini, seorang anak laki-laki adalah lebih berat kepada ibu daripada kepada istrinya. Jangan sampai membela-belain istri sampai kemudian berani sama kedua orang tua. Syekh Dr. Al-Mutlaq, beliau pernah bercerita, Allah alam kisahnya nyata ataukah tidak, tapi ada suatu ibrah yang bisa kita ambil. Ada seorang yang dia habis menikah. Beberapa tahun setelahnya kemudian ada suatu konflik antara istri sama ibu mertuanya. Sudah berusaha untuk damaikan, kemudian nggak damai-damai. Kemudian kan saking gelapnya mata si suami ini, seorang anak laki-laki ini, kemudian dia ingin membuang orang tuanya. Dibuang kemana? Dibuang ke suatu daerah yang di sana banyak serigalanya. Tadi kita sampaikan, Allahu alam kebenaran tentang cerita ini. Cuma disampaikan oleh beliau. Ada ibrah yang bisa kita ambil. Setelah dibuang ataupun ditaruh di suatu daerah, di suatu lembah yang di sana banyak serigalanya, si anak kemudian dia pulang, balik ke rumahnya kembali. Di tengah perjalanan kemudian dia berpikiran, ini begitu sadisnya saya, begitu teganya saya kepada orang tua, kepada seorang ibu. Akhirnya dia kembali dengan menyamar dan ibunya tidak kenal ini si anak, karena menyamar. Setelah bertemu dengan si ibu, kemudian si ibu dia bilang, "Nak, segera susul anak saya. Anak saya. Saat ini dia lagi pulang sendirian. Ini daerah-daerah yang banyak serigalanya, jangan sampai anak saya diterkam oleh serigala." Si ibu dia masih memikirkan keselamatan si anak, padahal jelas-jelas dia dibuang di suatu daerah yang di sana ada banyak serigalanya. Orang tua, ibu ataupun ayah kita, model-modelnya model begitu. Walaupun mereka itu sepahit apapun juga, walaupun mereka itu mempunyai suatu kemampuan dalam tanda kutip, mempunyai suatu hak, mempunyai suatu kehebatan dari segi apa? Dari segi da'watul walid liwaladi. Doa seorang tua kepada anaknya itu adalah di antara doa yang susah untuk ditolak oleh Allah SWT, dalam artian akan dijawab oleh Allah SWT. Tetapi kedua orang tua sepahit apapun mereka, di saat menghadapi tingkah pola anaknya yang kadang-kadang kurang ajar, yang kadang-kadang berani sama orang tuanya, yang kadang-kadang suka untuk mengangkat suaranya, yang kadang-kadang suka untuk membentak suaranya, yang kadang-kadang berani sama orang tuanya dan ditempeleng orang tuanya, tidak mendoakan jelek kepada anak-anaknya, walaupun toh cukup pahit berada dalam hatinya. Rasa semacam ini ya ikhwas sekalian, ini jarang ataupun susah untuk
dirasakan oleh anak-anak yang dia belum punya anak, sehingga dia dengan mudah berani sama orang tuanya. Karena kenapa? Karena dia ini nggak merasakan sakitnya bagaimana saat seorang anak dia berani sama orang tuanya. Padahal orang tua, ya, khususnya ibu kita ini, ibu kita mengandung 9 bulan, mengandung 9 bulan ataupun lebih, sungguh berat. Sebegitu beratnya. Di saat kita kecil, berat mereka. Perlu begadang sampai berhari-hari, 1 bulan, 2 bulan untuk ngurusi jabang bayi yang masih kecil ini, yang baru terlahir. Ganti popo di saat mereka sakit, demam, di saat mereka batuk, kemudian orang tua juga panik. Di saat misalnya muntah juga orang tua panik. Sampai berbulan-bulan, sampai diurusi, sampai kita tua diurusi oleh kedua orang tua kita. Setelah kita menikah, perhatikan, setelah kita menikah, misalnya kita menikah usia 25 tahun. Dari saat kita mulai terlahir sampai usia 25 tahun, semua diurus oleh kedua orang tua kita. Diurus siapa? Oleh kedua orang tua kita. Semua yang diperhatikan oleh mereka, baik dari tarbiyatul badan, tarbiyah berupa tubuh kita, kepentingan untuk memberikan suatu nafkah kepada kita, ataupun tarbiyah ruhiyah, ataupun tarbiyah batiniyah, tarbiyah yang berupa untuk mentarbiyah akhlak kita. Semua diurusi oleh orang tua kita. Dari mulai kita lahir sampai usia 25 tahun sebelum kita menikah. Setelah menikah, udah bekerja, semua duit diberikan kepada istri. Padahal semua usia orang tua kita dihabiskan untuk merawat anak-anaknya. 100.000 pun gak dikirim kepada orang tua. Untuk sekedar nanya kepada orang tua, bagaimana kabarnya mak, bagaimana kabarnya pak, bagaimana mi, bagaimana bi, bagaimana ayah, bagaimana ibu. Tidak sempat. Sebegitu teganya kita kepada orang tua kita. Kalau kita merasa bahwa jarak kita cukup jauh dengan mereka, minimal calling mereka, usaha telepon secepat apa ataupun seintensif mungkin. Mereka sudah cukup bahagia walaupun toh duit nggak dikirim kepada mereka. Kadang-kadang mereka nggak mengharapkan kiriman dari kita. Saat misalnya kita bertanya, mak pengen dikirimin apa? Mereka akan menjawab, alah nggak usah repot-repot, nggak usah dikirimin. Untuk kebutuhan kamu sekeluarga dulu saja. Begitu. Itu kedua orang tua kita. Mereka nggak mengharapkan itu kadang-kadang. Hanya untuk mengharapkan kabar dari anak-anaknya. Sekedar bertegur sapa, sekedar nanya bagaimana hari ini, ngapain ma, hari ini masak apa, hari ini pergi kemana, bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar si fulan. Orang tua kita cukup berbunga-bunga di saat kita itu menelpon mereka. Walaupun toh kadang-kadang cuma sekedar basa-basi saja, nggak ada sesuatu yang sangat penting, sekedar untuk tegur sapa saja, tetapi itu sudah cukup membuat orang tua kita sangat bahagia. Minimal itu. Kalau seandainya kita tidak bisa mengirimkan duit kepada mereka karena mungkin keperluan yang cukup mendesak, walaupun toh kalau seandainya keperluan mendesak dalam keluarga kita, kemudian kita meluangkan sebagian uang kita kepada mereka, lebih berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di saat kita menjadikan orang tua kita sebagai orang yang termulia di dunia ini setelah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jasa kedua orang tua kita jangan sampai diabaikan. Kok sampai tega-teganya orang tua yang telah sepuh ini, orang tua yang telah sepuh, di saat mereka bicara kemudian dicuekin, kemudian dibilang, itu orang tua ente bicara sama ente. Alah, anak nggak paham dia ngomong apa, udah sepuh, celometan begitu orangnya. Lah, dibilang celometan, ini anak kurang ngajar yang semacam ini. Dengarkan apa disampaikan oleh kedua orang tua. Mereka di saat sepuh yang mungkin orang-orang sekitarnya mereka sudah tidak mau mendengarkan perkataan dari kedua orang tua kita. Tidakkah kita ingin menjadi anak satu-satunya yang mau menyemak ocehan-ocehan mereka? Walaupun toh sudah berkali-kali diulang ceritanya, cerita yang sama.
logat-logat yang sama, intonasi yang sama, pembicaraan yang sama. Insya Allah lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua kita ini ya ikhwah sekalian, di saat apalagi di saat mereka sudah sepuh, kemudian mereka sakit, merasa mereka ditinggalkan oleh anak-anaknya, merasa bahwa omongannya nggak diperhatikan oleh anak-anaknya. Berarti mereka merasa berada di suatu penjara walaupun toh mereka tidak berada di balik dinding penjara. Mereka merasa diisolir, diisolasi. Mereka merasa terasingkan. Anak-anak mereka semua menjauh, mendatangi di saat mungkin sekedar mengantar makanan saja. Habis itu kemudian ditinggalkan tanpa ditemani untuk bicara, tanpa diajak untuk bicara. Orang tua kita yang mungkin di antara mereka ini dalam keadaan sangat sepuh, kadang mereka perlu untuk melampiaskan, mengeluarkan unek-uneknya. Mereka pengen diperhatikan oleh anak-anaknya, walaupun toh cuman sekedar menyimakkan sebentar untuk masalah telinganya, dengarkan sebentar saja. Mereka sangat ingin orang lain mendengarkan perkataannya, sebagaimana di saat mereka itu masih seger dan semua anak-anaknya mendengarkannya. Nggak ada bedanya di saat mereka telah dewasa, di saat mereka telah sepuh, ataupun di saat mereka itu masih dalam keadaan segar bugar. Keadaan ataupun posisinya sama. Mereka sangat ingin didengarkan oleh anak-anaknya yang mungkin terbiasa untuk ogah-ogahan untuk nelpon kedua orang tuanya. Bahkan mungkin pulangnya setahun sekali, itu pun kadang-kadang nggak pulang. Kadang-kadang nggak pulang. Kadang-kadang kita ini anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak punya perhatian kepada kedua orang tua. Nelpon jarang, pulang kampung juga jarang, kirim kabar juga jarang, apalagi ngirimin duit. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang-orang tua. Oleh karena itu, ini kan orang tua, sebagian di antara orang tua kita, mereka masih hidup. Ini adalah kesempatan emas kita untuk menjadikan mereka orang-orang yang kita muliakan dalam keluarga. Di saat Allah membuka pintu rezeki yang mudah, manfaatkan untuk mengajak orang tua, orang tua. Tinggal satu rumah, mereka cukup untuk fokus ibadah kepada Allah. Antum yang bekerja hanya sekedar menambah satu ataupun dua orang tidak akan memberatkan. Tidak memberatkan. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk berkesempatan memuliakan kedua orang tua kita selama mereka masih dalam keadaan hidup. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking pentingnya keadaan yang semacam ini ya ikhwas sekalian, derajat ataupun martabah ataupun manzilah kedudukan kedua orang tua kita, sehingga ini menempati ataupun termasuk di antara amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang cukup sangat berat, perlu untuk kita perhatikan masa tingkah laku kita. Jangan sampai menyakiti mereka, termasuk perkataan-perkataan kita. Jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai menyinggung mereka, ataupun jangan sampai mereka itu bersedih. Sekuat tenaga mungkin kita berusaha untuk muliakan mereka. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Summa ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apalagi ya Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kemudian dijawab oleh beliau, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, yaitu bertempur melawan orang-orang kafir di medan pertempuran di saat masa-masa terjadi suatu perangan antara orang-orang kafir, negara kafir dengan negara Islam kita misalnya. Ini adalah termasuk jihad atau termasuk amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah datang waktu sholat Isya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di antaranya nanti pembahasan
adalah jerih payah apapun yang dilaksanakan oleh seorang anak untuk membalas kedua orang tua kita tidak mungkin bisa terbalaskan, kecuali nanti satu keadaan, yaitu di saat kedua orang tua kita menjadi seorang budak dan kita menebusnya, beli, kemudian kita merdekakan dia. Selain itu tidak ada celah untuk bisa membalas, menyamai kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun toh tidak bisa menyamai, minimal kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti insya Allah untuk hadis yang ke-313 insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.